Sejauh ini sektor dari meme coin masih menjadi yang terbaik dan menjadikannya yang paling unggul di tahun 2024. Di siklus kali ini, memes mulai booming di pasar sejak kuartal 1 antara Januari hingga Maret dan mengejutkan banyak orang. Nah, disinilah lahirnya sebutan portofolio barbel, di mana itu antara berisikan antara blue chip dan juga memes coin. Makanya, aset kripto lain cukup underperform atau kalah unggul dengan lonjakan harga dari token memes, otomatis banyak orang tidak bisa menerima keadaan ini dan mulai mencari-cari alasan dari setengah tahun ini. Oke, pertanyaannya apakah tahun depan memes coin akan berlanjut hype-nya? Dan gimana pandangan dari Republik Rupiah? Oke, langsung aja kita bahas di video hari ini. Let's go! Pertama-tama, tidak ada orang yang suka melihat orang lain jadi kaya sementara dirinya sendiri cuma nonton. Contohnya, bayangkan aja ada yang random tuh naruh $1.000 atau 16 jutaan di WIF akhir tahun November 2023 dan tiba-tiba nilainya menjadi $115.000 atau sekitar 1,86 M dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, token memes jadi alasan dunia luar menganggap industri kita itu hanyalah ponzi yang sangat besar. Nah, kita sudah buat episode tentang ini berjudul Attention Economy. Secara garis besarnya, memes jadi pemicu kegelisahan dan pencarian jati diri di industri kripto. Nah, mengapa itu bisa eksis? Apakah fundamentalnya penting? Apakah semuanya hanya memes? Apakah kripto hanya kasino di planet Mars? Di mata publik, kripto antara masa depan teknologi yang berpotensi menyatukan sistem keuangan global dan penipu terbesar dalam sejarah manusia. Antara semua ini ponzi atau teknologi ini akan mengubah dunia, pandangan pertama mendominasi di tahun 2024. Tapi di tahun 2025 akan menunjukkan lebih banyak pandangan yang kedua. Tahun 2024 adalah kebangkitan popularitas portofolio barbel antara kripto dengan market cap besar atau resiko yang relatif rendah dan token memes atau resiko yang sangat tinggi. Republik Rupiah sudah ulas ini di beberapa video. Selain attention market, ada video tentang trading memes juga. Pertanyaannya, apakah masih berlaku di tahun depan? Apakah token memes masih mendominasi di tahun 2025? Atau pasar kripto berubah haluan dan kembali kepada realita yang didorong oleh kripto yang berfundamental? Nah, seperti kebanyakan hal di dunia ini, biasanya hal yang terjadi adalah di tengah-tengahnya. Berubah haluan. Oke, pertama-tama kami sudah bahas tentang perubahan-perubahan di pasar kripto sebagai pandangan di tahun depan. Jangan lupa tonton episode tentang narasi 2025 tentang pasar dan makro. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, pandangan masa depan industri kita sangat menarik. Bahkan orang di luar kripto mulai melirik dan juga memberikan perhatiannya. Pasar selalu melihat ke masa depan, dan kalau pengamatan masa depan yang cerah dan penuh harapan, industri kripto dan aset-asetnya bertumbuh sangat subur. Pasar kripto mulai keluar dari kegelapan dan menuju alih-alih yang lebih terang. Jika kita melihat Bitcoin terbang di atas $100.000, kita melihat saham terkait kripto seperti Coinbase dan bahkan Robinhood melonjak substansial dan ekspansi rangkaian produk mereka. Bahkan kita melihat saham tradisional seperti Tesla bahkan MSTR rally sangat signifikan juga. Dari semua ini, menurut pandangan kami disebabkan oleh rezim regulasi yang buruk akhirnya ditutup dan kita memasuki 4 tahun baru di bawah administrasi Donald Trump yang akan datang. Kalau janji-janji kampanyenya bisa dipercaya, perkara regulasi industri kripto kemungkinan besar telah kita tinggalkan. Aturan dan hukum yang jelas akhirnya dalam jangkauan di tangan kita. Industri kita akhirnya bisa dikelola secara adil dan bukan oleh orang yang menginginkan kehancuran. Nah, sebelum Pilpres AS pada bulan November kemarin, aset kripto yang unggul sangat terbatas. Performa kripto besar dan meme sangat luar biasa, sementara ETH dan token DeFi sangat menderita. Sejak Pilpres AS, pandangan masa depan sangat berbeda. Kita tidak lagi melihat industri yang terpecah-pecah, tapi sebuah industri yang bergerak secara bersamaan.
Contohnya, performa yang kuat yang kembali ke sektor fundamental yang ketinggalan dalam 10 bulan terakhir ini. Jika kita lihat, jadi hijau semua sekarang. Salah satu sinyal terbaik mencari performa aset kripto yang unggul dan yang terbaik adalah dengan melacak pantulan yang terbaik di saat momen perubahan pasar. Bulan November lalu adalah contohnya, jadi ini bisa menjadi sinyal yang sangat jelas. Institusi berbondong-bondong untuk datang. Sampai tahun ini, modal institusi sangat enggan menyentuh apapun yang berkaitan dengan kripto. Contohnya ancaman ketidakjelasan regulasi yang sangat berat. Nah, hal ini akan mulai berubah dengan SEC yang tidak rela tapi terpaksa menyetujui ETF spot dari Bitcoin. Ini menjadi dasar investasi institusi di masa depan nantinya. Tersingkirkannya rezim hukum yang agresif digantikan oleh janji regulasi yang lebih adil dan menyediakan aturan yang lebih jelas menyebabkan industri ini terbuka kepada investasi modal yang lebih besar. Industri yang bertumbuh pesat ini tidak lagi dipandang sebagai resiko investasi atau karier, tapi malah beresiko kalau dihindari. Kalau BlackRock saja merasa cukup baik untuk ETF dan mungkin pemerintah AS juga datang dengan strategi cadangan Bitcoin mereka, maka baik juga untuk investor institusional. By the way, Bri David udah sempat bahas di narasi Bitcoin 2025, bisa kalian tonton di video yang ini ya. Investor institusional akan mencari peluang investasi yang terasa familiar. Walaupun beberapa investor ini mungkin iseng coba-coba token memes, lebih mungkin mereka lebih tertarik dengan aset kripto di sektor DeFi atau infrastruktur daripada memilih anjing yang bertopi. Nah, buktinya lihat saja kontras antara ETF Ethereum sebelum dan juga setelah Pilpres dari Amerika. Perubahannya jelas tampak dari permintaan institusional untuk aset kripto selain Bitcoin. Institusi akan mencari aset kripto yang dapat menghasilkan yield dan bisa diterapkan model yang serupa yang familiar dengan dunia keuangan tradisional mereka. Kelas investor yang canggih kemungkinan besar akan condong ke aset kripto yang berfundamental begitu. Perasaan familiar dapat mengarahkan perasaan yang nyaman. Nah, pasar udah mulai bangun dan menyadari ini. Lihat saja rally harga token DeFi dan sektor yang disinggung tadi. Selama manajer keuangan tradisional melangkah ke dunia kripto, keuntungan yang besar akan dihasilkan oleh yang dapat mendalui investasi mereka. Jadi, sementara 12 bulan terakhir diisi oleh portofolio barbel, kami pikir di tahun 2025 akan di-characterize dengan yang mirip seperti everything rally dari siklus sebelumnya. Di mana ini adalah awal mula kebangkitan fokus pada aset kripto yang didorong oleh fundamental. Mungkin aset kripto seperti DeFi OG dengan rekam jejak yang telah terbukti dan juga teruji. Mungkin juga aset kripto seperti infrastruktur layer 1 yang populer di tiap siklusnya sebelumnya. Atau mungkin sektor yang lebih baru, mungkin seperti AI atau DePIN. Ini bukan berarti semua koin dan token bakal terbang sampai persenan 3 digit seperti siklus lalu. Dan bukan berarti viralitas memes akan berakhir, di mana memes pasti akan tetap ada. Oke, itu dia narasi dari meme super cycle. Apakah masih relevan di tahun depan? Gimana menurut pandangan kalian guys? Komentar di bawah ya. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!